Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Zulian Pratama, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL rencana aksi saya yang kedua. Adapun perangkat yang saya kumpulkan adalah yang pertama RPP, yang kedua LKPD, yang ketiga bahan ajar, yang keempat media pembelajaran, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam pembelajaran kimia. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, seperti biasa pada pembelajaran kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk. Siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Oke, semoga dengan kita memanjatkan doa, kita diberikan kemudahan, kelancaran. Sebelum Pak Rizal memulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Rizal akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Agung Kurniawan. Oke, kemudian Ainaya Rahman Nursyifa. Berikutnya Anindya Putri Pramudita, Dea Nofta Asyifa Lesmana, Fauza Nabilatul Lutfiyah, Gifari Islami Yati Safi'i, Muhammad Nur Adika. Berikutnya Nabila Syifa Zahira, Rayasa Rosihin, Tifa Ainin Zanida. Berikutnya Zaskia Mailan Novita. Oke, alhamdulillah ya, seperti biasa 11 MIPA 1 selalu kompak. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya, dimana kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai konsep laju reaksi. Saya pengen tanya terlebih dahulu, kira-kira masih ingat tidak materi pada saat pertemuan sebelumnya? Coba, ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Oke, Mbak Amanda ya. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi mempunyai satuan m/s atau molar per detik. Laju reaksi menyatakan molaritas zat larut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik. Laju reaksi dapat juga dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Amanda. Ya, jadi materi kemarin adalah terkait dengan laju reaksi, yaitu konsepnya terkait dengan bagaimana ungkapan laju reaksi. Tadi sudah dijelaskan lebih luas sekali oleh Mbak Amanda. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, Pak Rizal ingin tahu nih, kira-kira ya sejauh mana persiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pak Rizal seperti biasa sudah menyediakan soal pretest ya, dimana soal pretest tersebut Pak Rizal buat dalam format Google Form, dimana tadi atau sebelum pembelajaran sudah saya berikan di grup WA kelas kalian. Silakan kalian mulai untuk mengerjakan soal pretest. Jika terjadi kesulitan pada saat membuka, silakan boleh bertanya terlebih dahulu ke Pak Rizal ya. Seperti biasa waktunya 5 menit. Langsung saja pada kesempatan kali ini. Nah, sebenarnya apa sih kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ya, karena apa? Bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali konteks-konteks yang terkait dengan laju reaksi. Kemudian terkait dengan kompetensi dasar pada kesempatan kali ini, menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Ini untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama yaitu terkait untuk menjelaskan cara menentukan order reaksi. Kemudian yang kedua menjelaskan cara menentukan bagaimana persamaan laju reaksi. Jika kemarin yang sudah kalian pelajari itu terkait ungkapannya. Nah, antara persamaan apakah seperti sama atau tidak, Pak? Nah,
nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengolah dan menganalisis data untuk menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan nilai tetapan laju reaksi berdasarkan data percobaan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu dengan menggunakan model problem based learning ya, dengan pendekatan TPEC. Apa itu TPEC? Technological Pedagogical Content ya, serta metode diskusi, penugasan, tanya jawab dan presentasi. Peserta didik diharapkan mampu menentukan hukum laju order reaksi, persamaan laju reaksi, tetapan laju reaksi, serta peserta didik dapat merancang, melakukan, menyimpulkan dan menyajikan hasil diskusi terkait dengan persamaan laju reaksi. Dengan apa? Dengan memiliki sikap disiplin, kemudian sikap kerjasama, mandiri, teliti, bertanggung jawab, ya, kemudian penuh rasa ingin tahu, jujur, serta dapat mengembangkan kemampuan 4C. Pertama adalah critical thinking, yang kedua creativity atau kreativitas, ya, yang ketiga yaitu kolaboratif, dan yang terakhir komunikatif. Ini tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, untuk lebih bisa membuat kalian ingin tahu terkait dengan materi pada kesempatan kali ini, nah, Pak Rizal punya sebuah gambar. Nah, silakan analisis. Kemudian ada lagi gambar yang ketiga. Oke. Nah, sekarang dari gambar yang sudah kalian lihat, kira-kira adakah yang memiliki pertanyaan? Oke, siapa namanya? Rahma. Apa, Ma? Oke, apa yang dimaksud persamaan laju reaksi? Ya. Yang kedua, adakah cowok? Namanya siapa, Mas? Rehan. Oke. Apa yang dimaksud dengan order reaksi? Kemudian kalian pelajari, kalian diskusikan, dan kemudian nanti kalian presentasikan. Sebelum mengerjakan, kita membagi dalam kelompok. Kalian dalam mengerjakan LKPD boleh melihat bahan ajar yang kemarin Pak Rizal sudah bagikan. Kemudian yang kedua boleh melihat dari buku paket yang sudah kalian miliki. Waktu Pak Rizal beri kesempatan selama 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Ya, silakan diskusikan dengan seaktif mungkin karena proses diskusi kalian akan Pak Rizal nilai. Oke, jika ada pertanyaan yang dianggap sulit, silakan boleh langsung ditanyakan ke Pak Rizal. Oke, waktu kalian sudah selesai ya, waktu diskusi sudah selesai. Sudah selesai semua LKPD yang dikerjakan. Berikutnya adalah kita akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Orientasi masalah peserta didik. 1. Beberapa reaksi yang terjadi dalam kendaraan bermotor, mobil dan motor, dan sistem pembuangan. Salah satunya adalah reaksi NO2 plus CO, reaksi NO plus CO2. Gerakan eksperimen laju reaksi seperti pada tabel menentukan order reaksi NO2 dan CO. Konsentrasi percobaan pertama yaitu data percobaan dan data percobaan. P1 harus dibuat, maka nanti tinggal dimasukkan sesuai dengan eksperimen. Sama dengan K 0,10 pangkat X 0,10 pangkat Y per 0,0800 K 0,40 pangkat X dengan 0,10 pangkat Y, karena yang di atas dan di bawah itu sama 0,10, jadi dibalik aja. Dan Silakan jika ada pertanyaan. Oke. Bagaimana cara mengukur laju reaksi? Cara mengukur laju reaksi itu dapat dilakukan dengan mengukur pertambahan volume gas yang dihasilkan atau pengurangan massa zat reaksi tiap waktu. Cukup? Ya, karena cukup, silakan boleh ditutup untuk presentasinya. Baik.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus buat kelompok pertama. Berikutnya kelompok yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya akan menjelaskan gimana cara kerjanya. Yang pertama yaitu pertama KG data 4 per KNO teks data pertama. NO data 4 itu adalah 0,20 dan BR kedua data 4 adalah 0,10 dan P4 itu 48 dan V pertama adalah 12 per 0,10 X hasilnya 48 adalah 4 dan 0,20 per 0,10 adalah 2, jadi X sama dengan 2. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, Anda sudah mempresentasikan hasil diskusi Anda. Sedikit Pak Rizal akan mencoba untuk mereview kembali apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Bagaimana sih bentuk persamaan laju reaksinya. Nah, tadi sudah Anda kerjakan satu persatu. Nah, di mana pada saat Anda mengerjakan itu secara tidak langsung Anda sudah menuliskan bentuk persamaan laju reaksinya. Bentuk persamaan laju reaksinya bisa dituliskan dengan V sama dengan K kalikan konsentrasi A pangkatkan M. Ya, kemudian kalikan konsentrasi B pangkatkan N. Dimana kalau V itu adalah laju reaksi, K-nya itu adalah konstanta laju reaksi, ya, kemudian A-nya itu adalah konsentrasi zat A, ya, B-nya itu konsentrasi zat B, sedangkan M-nya itu adalah order reaksi terhadap A, ya, dan N-nya adalah order reaksi terhadap B. Tadi sudah kalian tuliskan semua yang ada di sini. Jadi Anda sudah mengerjakan apa yang sesuai dengan orientasi masalah pada saat awal Pak Rizal menjelaskan. Nah, bagaimana penentuan order reaksi? Nah, kita lihat bahwa order persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan secara eksperimen dan tidak dapat diturunkan dari koefisien persamaan reaksinya. Itu berdasarkan data percobaan seperti pada saat kalian mengerjakan di LKPD kalian masing-masing. Jadi di awal soal itu pasti akan ada data percobaan. Nah, dari data percobaan itu Anda bisa menentukan nilai order reaksi. Ya, kalau kita melihat pada hasil pekerjaan kalian bahwa nilai X ini adalah nilai dari order reaksi dari apa? Terhadap NO. Ya, nilai Y itu nilai order reaksi apa? Terhadap BR2. Nah, tadi reaksinya kan NO plus BR2. Kita diminta untuk menentukan laju reaksinya atau persamaan laju reaksinya, maka Anda langsung mengambil dari data percobaan tersebut, ya, cari yang memiliki, ya, nilai konsentrasi yang sama. Ya, andai kata Anda mau menentukan order reaksi X, maka carilah nilai yang memiliki konsentrasi sama yang berada di BR. Nah, Anda melihat ternyata yang sama itu ada di percobaan 4 dan percobaan 1, sehingga pada saat Anda memasukkan nilai dari konsentrasi BR2 maka akan hasilnya sama. Kalau sudah seperti ini nanti akan dicoret, Anda menyisakan nilai dari X. Nah, karena ini sama nilainya kita coret-coret sehingga X itu sama dengan 2. Sedangkan untuk order reaksi Y memutuskan untuk mengambil percobaan 2 dan 1. Kenapa? Yang sama di bagian konsentrasi X itu ada di percobaan 2 dan 1. Jadi tepat sekali apa yang sudah dikerjakan atau sudah dituliskan oleh kelompok 4. Kira-kira adakah yang dapat memberikan kesimpulan? Silakan. Ya, oke, silakan Gi. Persamaan laju reaksi atau yang dilambangkan P adalah hasil kali tetapan laju reaksi yang dilambangkan K dengan konsentrasi awal A dan konsentrasi awal B yang diberangkatkan dengan order tingkat reaksi A yang dilambangkan X dan order tingkat reaksi B yang dilambangkan Y. Ya, oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya buat Tio, luar biasa sekali. Kita ya menutup atau menyelesaikan pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu mengerjakan soal post test. Ya, silakan, link sudah Pak Rizal share di grup WA kalian. Sudah 31 anak masuk untuk jawaban post test pada kesempatan kali ini. Ya, berarti masih tersisa 5, kami tunggu sudah 33. Proses sudah dikerjakan. Sekarang Pak Rizal coba mau tanya, kira-kira dari pembelajaran model seperti ini ya mudah tidak kira-kira?
Sudah, senang tidak? Ya, maka nanti apa yang akan kita pelajari berikutnya akan mungkin metodenya adalah seperti ini ya. Yang penting kalian nyaman, kemudian kalian bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya ya, nanti kita akan mempelajari materi terkait dengan faktor-faktor laju reaksi yang dikorelasikan atau ditambahkan dengan teori tumbukan. Ya, mungkin itu saja. Nah, sebelum Marisa tutup ya, ada sebuah kata motivasi yang buat kalian yang nantinya mungkin bisa dipegang ya, bahwasanya belajarlah, berusahalah semaksimal mungkin karena yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti biasa, silakan ketua kelas. Ya, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.